Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Pradani dengan NPM 20511404102, kelas B, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu materi pertama tentang manajemen proyek, materi kedua tentang peramalan, dan materi ketiga tentang pengendalian kualitas untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen operasi. Baiklah, langsung saja ke materi pertama, yaitu manajemen proyek. Jadi, apa itu manajemen proyek? Jadi, manajemen proyek adalah ilmu yang berfokus pada perencanaan, pengelolaan, dan pengorganisasian untuk mencapai tujuan proyek tersebut. Istilah proyek di sini adalah kegiatan yang sifatnya sementara dan telah ditetapkan waktu awal pengerjaan hingga akhir pengerjaannya. Selanjutnya itu tujuan dari manajemen proyek ini. Jadi ada 4 tujuan dari manajemen proyek ini. Yang pertama itu ada agar menyelesaikan tugas tepat waktu, menjaga kualitas, manajemen anggaran, dan memaksimalkan potensi tim. Untuk selanjutnya yaitu tahapan manajemen proyek. Tahapan yang pertama itu ada inisialisasi, yang kedua planning, yang ketiga ada executing atau implementasi atau penerapan, yang keempat controlling dan monitor, yang kelima closing. Untuk contoh manajemen proyek ini, contoh dalam proyek industri manufaktur itu seperti industri mobil, tekstil, dan bahan baku pada beberapa perusahaan di Indonesia. Untuk contoh manajemen proyek konstruksi itu seperti ada pembuatan jalan tol, bendungan dan jembatan, listrik, gedung, dan lain sebagainya. Untuk contoh dari manajemen proyek padat modal ini ada seperti mengacu pada proses eksekusi yang membutuhkan modal yang besar sehingga biasanya untuk mengembangkan proyek jenis ini dapat dilakukan oleh perusahaan berskala besar saja. Dan untuk yang keempat yaitu ada contoh proyek penelitian dan pembangunan. Jadi contoh proyek penelitian dan pembangunan ini adalah bentuk proyek yang dilakukan untuk dapat mendukung hasil penelitian dan pengembangan. Hasil tersebut nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan barang atau jasa. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang peramalan. Jadi, apa itu peramalan? Peramalan merupakan suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan referensi data-data dari masa lalu. Peramalan bertujuan untuk memperkirakan prospek ekonomi dan kegiatan usaha serta pengaruh lingkungan terhadap prospek tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan peramalan menurut Heiger dan Rader. Jadi tujuan dari peramalan ini menurut Heiger dan Rader itu ada 3. Yang pertama adalah untuk mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu, serta melihat sejauh mana pengaruh di masa datang. Yang kedua adalah peramalan dilakukan karena adanya time lag dan delay antara suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. Yang ketiga, peramalan merupakan dasar penyusunan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis peramalan. Jadi menurut Sarjanto 2008, jenis-jenis peramalan itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama peramalan jangka pendek. Peramalan jangka pendek ini kurang dari 3 bulan. Misalnya peramalan dalam hubungan dengan perencanaan pembelian, material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Yang kedua itu peramalan jangka pendek menengah. Jadi peramalan jangka menengah ini mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan. Misalnya peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap.
Dan untuk yang terakhir, yang ketiga, yaitu peramalan jangka panjang, yaitu yang mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Misalnya peramalan yang dilakukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan berkembang. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu pengendalian kualitas. Jadi apa itu pengendalian kualitas? Pengendalian kualitas merupakan suatu sistem dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin suatu tingkat atau standar kualitas mutu tertentu sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan, mulai dari kualitas bahan, kualitas proses produksi, kualitas pengolahan barang setengah jadi dan barang jadi, sampai standar pengiriman ke konsumen agar produk yang dihasilkan menjadi efektif dan efisien. Selanjutnya, tujuan dari pengendalian kualitas ini menurut Asosuri 2004 adalah yang pertama, agar barang hasil produksi dapat mencapai standar kualitas yang telah ditentukan. Yang kedua, mengusahakan agar biaya infeksi dapat menjadi sekecil mungkin. Yang ketiga, mengusahakan agar biaya desain, biaya produk, biaya proses, dan penggunaan kualitas produk tertentu dapat menjadi sekecil mungkin. Yang keempat, mengusahakan agar biaya produk dapat menjadi serendah mungkin. Untuk yang selanjutnya yaitu tahap-tahap atau langkah-langkah pengendalian kualitas. Yang pertama ada pengembangan rencana atau menerapkan rencana atau planning. Yang kedua, laksanakan rencana atau DAO. Jadi rencana yang sudah disusun diimplementasikan secara bertahap, mulai dari skala kecil dan pembagian tugas secara merata sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dari setiap personil. Yang ketiga yaitu memeriksa atau meneliti hasil yang dicapai atau SEC. Yang keempat yang terakhir, melakukan tindakan penyelesaian bila diperlukan atau action. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan atau saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.